sebuah cerpen dengan judul Tanggung Jawab Ade. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkannya ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina yang terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah anak yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dirinya tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja. Selagi kakakmu sakit, Dek. Ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar. Jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi. Seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina. Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya bisa mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih kecil. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibunya. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu. Jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan, Bu. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu pagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alif yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi, benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninu? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papahnya. Kakak Yova sedang mengepel lantai, papa Yova sedang mencuci mobil.
Big Ici sedang membantu membersihkan makanan di dapur, dan Ade merasa jengkah menunggu di teras. "Tunggu sebentar deh," Yuva cuma mengajak jalan-jalan Vina, menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa. Yuva mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yuva itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yuva menunjukkan pukul 6:10. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Bi Icih mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. "Silahkan diminum, Neng Ade," Bi Icih menawarkan. "Saya mau berangkat dulu, Bi," jawabnya kepada Bi Icih. Lalu kepada Papa Yuva, dia pamitan sambil bergegas pergi. "Terima kasih, Om. Saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninu, Om." Ia tiba-tiba gugup. Papa Yuva keheranan. Demikian pula dengan Bi Icih. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit karena tanggung jawab sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga. Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue, padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakit bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin? Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang. Ia ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Dan ada kendaraan yang menabraknya. "Hap! Kau sakit, Ade?" Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. "Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah," kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ia berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang berbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. "Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini?" tanya Kak Nina. "Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu." Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. "Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa."
Kakak memaafkanmu deh. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda, ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar.